Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Iftah lana bi rahmatika wa ansur alaina khaza'in dzal jalali wal ikram. Allahumma sa'altuka ma 'allamtana faratuhu dan hajatina ilaihi wa la tansani rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada diri kita, dihadirkan diri kita di tempat yang mulia, dimudahkan kita untuk beribadah kepadanya, bersujud kepadanya. Ini suatu anugerah betul, karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Seorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk ibadah, ini merupakan satu anugerah besar, ya, yang tak ternilai harganya. Ini betul-betul semata-mata karena kasih Allah, karena rahmatnya Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri bersama-sama, ya, kok kita ini dimudahkan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Kau dimudahkanlah hadir di rumah Allah untuk sholat berjamaah. Ini satu kenikmatan yang besar. Maka senantiasa kita ulang-ulang lagi dan lagi agar kita menyadari ini satu nikmat besar. Ini satu anugerah yang besar, gitu ya. Melebihi daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Gitu. Apalagi malam hari ini adalah malam 10 Muharram. Malam 10 Muharram. Tentu ada suatu nilai tersendiri, ada suatu keutamaan tersendiri, ada suatu keistimewaan tersendiri, gitu ya, dalam amal-amal ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Sejarah yang berulang-ulang menceritakan di tanggal 10 Muharram ini ada berbagai macam-macam kejadian dari para nabi-nabi di zaman dahulu, ya. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam yang telah terselamatkan dalam suatu banjir bandang ketika itu. Naiklah di suatu kapal bersama orang-orang yang beriman, maka berlabuh di tempat daripada Gunung Ad-Judi, Gunung Judi namanya. Nah, ini bertepatan tanggal 10 Muharram juga, gitu ya. Nah, di saat semuanya telah binasa, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya di kalangan Nabi Nuh alaihi salam. Maka saat itulah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah bersama orang-orang beriman, gitu ya. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dikejar oleh Fir'aun, sampailah di hadapannya daripada lautan. Maka mereka cemas, mereka gelisah, mereka takut apabila sampai nanti ditemukan oleh Fir'aun dan tentaranya, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kala, tidak, innama ya rabbi sahdin. Tentu Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, berikanlah perintah kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi asakal bahr. Pukullah daripada lautan itu dengan tongkatnya, maka terbelah langsung menjadi 12 daripada jalannya, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Sekali pukul maka 12 jalan terbelah
seolah seperti jalan dicor, sehingga mereka kabilah 12 Bani Israel ketika itu mengetahuilah jalan mereka masing-masing, gitu ya. Sebagaimana sebelumnya telah terjadi hal itu. Nah, terus karena sudah terjadi 12 kabilah daripada Bani Israel itu. Akhirnya masuklah masing-masing, dan itu pun bisa melihat satu dengan yang lainnya. Jalan yang di sini bisa melihat jalan yang di sebelah sini, gitu ya. Nah, jadi air itu mengeras seperti kayak kaca begitu putih, sehingga terlihat oleh orang-orang yang berjalan di saudaranya sebelah kanan kirinya. Akhirnya sampailah selamat di pinggir laut, dan kemudian Allah perintahkan untuk memukul sekali lagi. Ketika Fir'aun dan tentaranya sudah dalam lautan, di tengah-tengah lautan, maka kembalilah daripada air itu mencair. Dengan laut yang sama Allah selamatkan daripada kekasihnya Nabi Musa alaihissalam setelah orang-orang beriman. Dengan laut itu pula Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya. Itu akhir daripada jalan orang-orang yang beriman itu Allah akan selamatkan, gitu ya. Dan akhir jalannya orang-orang yang durhaka kepada Allah, akhirnya Allah binasakan. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Jadi gitu. Nabi Yunus alaihissalam bertahun-tahun lamanya menyampaikan agama, mengajak manusia taat kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwahnya tidak ada satupun orang yang menerima, tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Nabi Yunus itu, Pak, Masya Allah, bertahun-tahun lamanya, hari-hari mengajak manusia, mengenalkan manusia akan keagungan Allah, kehebatan Allah, kuasa Allah. Tapi tidak ada satupun yang ikut. Bayangkan, seolah rasa kesal, ya, rasa putus asa. Nabi Yunus alaihissalam mau pindah ke tempat yang lainnya lah gitu. Tapi karena tidak seizin Allah, Allah berikan tarbiyah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Naiklah kapal, naiklah perahu, ya, terjadi badai sehingga olenglah daripada kapal itu. Maka ini nahkodanya tahu ini pasti ada orang yang pelarian ini, ya. Maka diundi, di antara mereka harus ada yang dilemparkan ke lautan. Maka diundi, nama Nabi Yunus ini yang muncul. Tapi nahkoda ini lihat, ini kayaknya orangnya baik dan seterusnya, ya, coba diundi lagi. Kalau yang lain yang mungkin dengan wajah-wajahnya agak kira kucel, agak kira kurang bersinar gitu ya, nah, itu kata enak dilemparkan. Muncul lagi nama Nabi Yunus lagi. Ini kelihatannya orang yang soleh, orangnya baik gitu ya, wajahnya begitu penuh dengan nur ya. Sampai beberapa kali, tapi yang muncul namanya terus. Akhirnya ya sudahlah, terpaksa dilemparkan. Allah selamatkan daripada kekasihnya ini melalui daripada ikan. Tangkaplah ikan, ya, ditelanlah dalam perutnya 40 hari 40 malam, gitu ya. Masya Allah. Hanya satu doa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ketika seorang itu merasa dirinya berbuat kedzaliman, berbuat suatu kesalahan, gitu ya, itulah yang Allah suka. Jadi seorang hamba ini bila sudah ucapkan dirinya ini berbuat zalim, la ilaha subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau Allahumma inni dzalamtu nafsi dzuluman katsira, ini Allah senang, gitu ya. Ketika seorang hamba ini mengucapkan dirinya berbuat zalim, mengakui kezalimannya, ini Allah paling suka. 40 hari 40 malam, tidak tahu bagaimana keadaannya, Pak, dalam 3 kegelapan, ya. Jadi gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya dalam perut ikan,
Masya Allah. Maka kata bagi Nabi SAW, apabila orang dalam kesusahan, dalam kesulitan, maka adalah banyak mengucapkan daripada doa saudaraku Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini Pak, lagi dalam kesusahan, kesulitan, sakit dan seterusnya gitu ya, maka banyak ini ucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirnya 40 hari itu maka dikeluarkan lagi. Kata alim ulama, 40 hari itu ikan yang menelan Nabi Yunus itu maka pencernaannya berhenti, tidak bisa mengunyah, tidak bisa berbuat apa-apa. 40 hari tidak terisi makanan apapun juga, gitu ya. Akhirnya ikan ini mengeluarkan lagi daripada Nabi Yunus alaihissalam. Itu kalau tidak karena penjagaan Allah, pemeliharaan Allah Pak. Itu kalau mamanya pencernaannya terus berjalan, ya mungkin bisa jadi kotoran itu, gitu ya. Tapi saat menelan Nabi Yunus alaihissalam, maka pencernanya diberhentikan oleh Allah, gitu ya. Kalau dijalin terus ya muter campur dengan yang lain-lainnya, gitu ya. Mungkin nelentek udah berhenti itu. 40 hari tidak hanya Nabi Yunus yang tidak makan, ikannya pun juga nggak bisa makan, Pak. Gitu ya. Ikannya pun ikut puasa juga. Dilepaskan, gitu ya, dikeluarkan. Sampai lemeslah di pinggir daripada pantai itu, gitu ya. Masya Allah. Ini dalam ceritanya itu ada kambing itu yang biasa di pinggir-pinggir laut itu. Jadi bagaimana Allah memberikan daripada suatu rizki kepada Nabi Yunus alaihissalam, itu kambing betina Pak, datang ke tempat Nabi Yunus alaihissalam, itu mekangkang daripada sampai mulutnya itu depan daripada puting susu itu, gitu ya. Akhirnya Nabi Yunus itu meminum daripada susu kambing itu, yang langsung berada di depan mulutnya itu ada puting susu kambing itu. Dari situlah kemudian mulailah sedikit agak ada siuman, agak semakin mulai buger gitu ya, seger dan seterusnya. Kembali kepada umatnya, dalam keadaan umatnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Yusuf pinter, gitu ya. Jadi pinter mengambil pelajaran pengalaman orang-orang terdahulu. Ketika umat terdahulu akan dibinasakan oleh Allah, itu nabinya bisa pergi dulu, ya, meninggalkan daripada kaumnya, maka kaumnya baru dibinasakan. Maka ketika kaum Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan kaumnya, maka kaumnya ngerti ini Nabi Yunus telah meninggalkan daripada umat ini. Jadi kalau gak beriman pasti akan dihancurkan oleh Allah. Maka ketika itu umat beriman kepada Allah. Jadi ya, terjadi tanggal 10 Muharram, gitu ya. Masya Allah. Itu keistimewaan, banyak lagi daripada keistimewaan bulan Muharram. Maka insya Allah sama-sama kita mengingat peristiwa-peristiwa agung yang terjadi pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka mensyukuri dengan melakukan berpuasa. Itu satu amal mendapatkan nilai ganda. Dapat puasa Seninnya, dapat puasanya 10 Muharram. Afdhalus syam ba'da Ramadan asyam Asyura. Syamul Asyura. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa 10 Muharram, gitu ya. Apa keuntungannya? Maka akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu. Artinya kalau orang itu sudah diampuni dosanya, Pak, jalan hidupnya itu akan dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, ya.
banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi gitu. Maka diusahakan betul-betul gitu ya, kesempatan yang baik gitu ya. Sebab apabila seseorang tidak melakukan di hari itu, tidak bisa diganti di hari yang lainnya gitu ya. Maka sebut namanya musibah. Musibah bagi orang beriman itu bukan bentuknya daripada banjir atau mungkin meletus, gunung meletus gitu ya, atau berbagai macam-macam musibah yang terjadi. Tapi musibah bagi orang beriman adalah satu kesempatan untuk amal, sementara dia tidak ada suatu uzur untuk meninggalkannya, kemudian tidak melakukannya. Ini suatu musibah, Pak, gitu ya. Ya, sebagaimana besok hari Senin gitu ya, kalau tidak ada uzur betul-betul, maka usahakan betul-betul untuk kita niat puasa gitu ya. Karena hal itu tidak bisa diganti di hari yang lainnya, nggak bisa diganti di hari Selasa, hari Rabu, nggak bisa lagi kita ya. Kesempatan yang baik, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan daripada makalah yang ke-18 yang lalu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, asratu asnafin, ada 10 golongan min ummati la tadkhulul jannah, di antara umatku, 10 golongan di antara umatku yang mereka tidak masuk surga, illa man taba, kecuali orang betul-betul bertobat kepada Allah ya. Siapa mereka? Di antaranya pertama adalah al-qalla, orang yang suka untuk mendatangi daripada penguasa, menjilat-penjilat daripada penguasa untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan daripada penguasa. Yang pertama ya, kita bahas. Yang kedua adalah al-jayuf atau an-nubas, orang yang mengambil daripada kafan orang yang telah mati, mencuri kafan orang yang telah mati. Ini bahasanya sudah panjang gitu ya, in an-nubas, jadi mencuri kain kafan. Yang ketiga adalah wakilah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, mal qattat. Apa itu al-qattat? Yang ketiga, golongan yang ketiga, termasuk di antara orang yang tidak akan masuk surga nanti. Qala, berkata Rasulullah SAW, yaitu an-namam, yaitu orang-orang yang suka mengadu domba. Orang-orang yang suka mengadu domba, sehingga terjadilah perpecahan, perselisihan, bahkan sampailah daripada peperangan, pertempuran, pembunuhan, dan berbagai macam ya. Ini orang yang suka adu domba. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita qaula Allah ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya Rasulullah, apa kiranya pendapat engkau tentang firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan daripada sangkakala, fatatuna afwajan, lalu kalian semuanya datang dengan berkelompok-kelompok. Nanti ketika akhir kiamat ya, sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur itu, maka ada suara daripada sangkakala itu, sehingga orang akan datang dengan berkelompok-kelompok, bergolong-golong gitu ya. Jadi orang itu nanti akan punya kelompok masing-masing gitu ya, bergantung daripada amaliyah manusia di dunia ini gitu ya. Faqala sallallahu, ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sungguh benar-benar kau telah menanyakan sesuatu yang sangat berat ya, sangat agung ini.
Tsumma arsalainaihi asyarifataini bil buka. Kemudian mengalirlah kedua mata Nabi yang mulia itu dengan menangis, mau menyampaikan daripada berita yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya nanti di akhirat itu orang akan datang di hadapan Allah dalam dalam keadaan bergolong-golong, gitu ya, berkelompok-kelompok. Nanti orang itu akan berkelompok daripada masing-masing kelompoknya sendiri-sendiri, gitu ya, sesuai dengan amal-amalnya masing-masing. Oh, orang ini ahli jamaah, oh ini orang ini ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli tahajud dan seterusnya, nih ahli sedekah dan seterusnya. Tapi ada kelompok-kelompok yang buruk juga, gitu ya. Maka ketika menanyakan hal itu, Nabi menangis, ya, mencucurkan kedua air matanya. Tsumma qala sallallahu yusharu ashartu asnafin min ummati astatan. Maka nanti akan dimahsyarkan, akan dikumpulkan 10 golongan daripada umatku itu dalam keadaan bermacam-macam keadaannya. 10 golongan di antara umatku yang mana nanti akan dikumpulkan dalam keadaan bermacam-macam. Qad mayazallahu min jamaatil muslimin, di mana 10 golongan itu nanti akan dipisahkan oleh Allah dari jamaah kaum muslimin. 10 orang di antara umatku itu, 10 golongan daripada umatku itu nanti akan dipisahkan oleh Allah dari kelompok kaum muslimin. Wa yubdi surahum, dan Allah akan menampakkan daripada bentuk wajah-wajah mereka. Faminhum ala suratil qiradah, ada di antara mereka satu golongan yang bentuk wajahnya itu seperti kera. Bukan wajahnya, sampai badannya mungkin, ya. Bentuknya bentuk kera. Wa ba'dhum ala suratil khanazir, dan sebagian mereka ada bentuknya itu babi. Ada satu golongan jadi bentuk kera, satu golongan lagi ada bentuk babi. Wa ba'dhum munakkisuna bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Ada sebagian mereka itu yang dibalik kakinya dan wajah mereka ditarik atasnya. Jadi dibalik, gitu ya. Kakinya di atas, wajahnya di bawah, gitu. Wa ba'dhum umyun yataraddadun. Ada sebagian mereka itu buta. Satu kelompok, satu golongan itu buta, yang mana mereka ini bingung lah, muter-muter bingung, gitu ya. Wa ba'dhum summun wa bukmun, summun bukmun la yaqilun. Sebagian mereka golongan itu tuli dan bisu, yang mereka nggak ngerti, gitu ya. Golongan di sana itu tuli dan bisu. Wa ba'dhum yamdughuna isnatahum. Ada sebagian mereka itu yang mengubah lidah-lidah mereka mutadalliyat dalam keadaan tergantung ala sudurihim, di atas dada mereka. Yasilu qayhu min afahim, yang meleleh nanah dari mulut mereka. Masya Allah. Lu'aban yak daruhum ahlu jam'i, yang menjadi air liur, di mana menjadikan daripada rasa jijik terhadap diri mereka itu orang-orang banyak yang melihatnya itu. Wa ba'dhum muqatta'atun, ada sebagian mereka yang dipotong-potong aidhim, tangan mereka, warjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka. Ada wabatuhum, dan juga sebagian mereka musallabuna ala judhu'in minan nar. Ada sebagian mereka yang disalib di atas batang dari neraka. Wabatuhum asyaddu natnan minal jiafi, dan sebagian mereka ada yang lebih berbau busuk daripada bangkai. Ada satu golongan yang baunya busuk,
Wa ba'duhum yuksawna jalabi basa bigotan min kitran min qatiran. Dan sebagian mereka itu ada yang diberi pakaian ya dengan satu jilbab atau apa namanya jubah gitu yang menutupi diri mereka itu dari api neraka. Nah, 10 golongan yang bentuknya berbeda-beda itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Fa'amalladzina ala suratil qiradah. Adapun orang yang nanti di hari kiamat satu golongan berbentuk daripada monyet atau kera itu, itulah falqattatu bainan nas, yaitu orang-orang yang mengadu domba di antara manusia. Falqattat, dia itu orang yang mengadu domba di antara manusia. Jadi membuat daripada apa namanya permasalahan yang membuat daripada masyarakat menjadi marah, gitu ya, sehingga terjadilah perselisihan, permasalahan dan seterusnya, memicu daripada kemarahan masyarakat, gitu ya. Nah, Masya Allah. Sekarang ada orang Islam yang sukanya itu memicu kemarahan kepada orang Islam, gitu ya. Nah, Masya Allah. Orang Islam menjelek-jelekkan daripada Islam, kan aneh itu. Nah, itu memicu, membuat amarah daripada umat Islam. Nyalqatat, gitu ya, orang membuat daripada adu domba. Menyanjung sini, kemudian mencela di sini, akhirnya membuatlah daripada perselisihan. Nyalqatat bainan nas. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang seperti itu akan dirupakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah dengan bentuk monyet atau kera. Wa man ladzina la suratil khanazir. Adapun orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat dalam bentuk babi, yaitu faqatus suhti, yaitu orang-orang yang suka makan barang haram, wal kasbil haram, dan juga usaha-usaha haram. Diterangkan mithlul maksati war rasyas, yaitu sebagaimana pajak dan suap. Jadi di kita terangkan begitu, gitu ya, contohnya. Jadi orang pemakan daripada barang haram dan usaha haram, apapun bentuknya, gitu ya, apapun contohnya. Orang memakan daripada barang haram, zatnya haram atau usahanya haram, gitu ya. Ini nanti pada hari kiamat diserupakan oleh Allah bentuk dirinya itu sebagaimana babi. Masya Allah, kan babi itu gambaran suatu binatang yang memang sangat rakus, ya, makan apa saja dimakan. Nah, ini model babi, ya. Maka orang-orang pemakan barang haram, gitu ya, ataupun hasil yang dapatkan dengan cara yang haram, maka nanti kan serupakan dengan babi. Dan di sini ceritakan contohnya adalah al-maksati, yaitu pajak. Ini pajak, Pak. Ya, Masya Allah. Yang menjadikan suatu idola negeri yang kita tercinta, maka adalah bagaimana menaikkan pajak. Nah, Masya Allah. Berapa pajak ini termasuk daripada barang haram, gitu ya, Pak. Karena dalam Islam ini tidak ada pajak. Islam ini mengajarkan zakat, bukan pajak.
Pajak itu dulu zaman Islam hanya dikenakan kepada orang-orang non-muslim yang tinggal bersama orang Islam, yang mengikuti daripada aturan Islam. Mereka tidak ada zakat, maka dikenakan pajak. Orang Islam dikenakan zakat tapi tidak ada pajak. Jadi gitu. Tapi justru ini yang di negeri kita yang paling menjadi andalan daripada penghasilan. Nah, gitu ya. Masya Allah. Jadi pajak ini model pemerasan, Pak. Gitu ya, pemerasan. Sesuatu yang tidak menghasilkan kemudian harus dibayar. Ini kan namanya pemerasan. Kalau zakat ini karena suatu ada hasil, ada tambahan, maka dikenakan zakat. Jadi gitu. Maka nanti ada suatu zaman kembali dalam suatu kesejahteraan. Zaman keemasan nanti akan terjadi di mana akan dihilangkan daripada pajak itu, gitu ya. Yang kedua adalah suap. Suap ini sesuatu yang paling merajalela negeri kita ini, gitu ya. Masya Allah. Dikit-dikit suap, gitu ya. Tanpa suap maka tidak berjalan, gitu. Maka susah di negeri kita ini para pemimpin-pemimpin negeri ini untuk berjalan dengan adil, dengan baik, gitu ya. Ini agak kesulitan. Coba bayangkan, saya pernah mendengar daripada orang-orang yang untuk maju menjadi wali kota saja, Pak, gitu ya. Itu untuk bayar kepada partainya, gitu ya. Itu tidak kurang sekitar 200 miliar. Bagaimana itu? Belum lagi yang lain-lainnya. Itu baru wali kota, loh, sekelas gubernur, apalagi di atasnya lagi. Masya Allah. Nah, kalau mereka nggak punya duit kan mesti harus nyari daripada para donatur gede, gitu ya. Nah, ya nanti mesti harus bagaimana ganti saling menguntungkan, kan begitu. Ini resah, yaitu suap. Masya Allah. Ini yang harus dihilangkan, Pak, gitu ya. Wal munakkisuna birsuihim, adapun orang yang nanti akan dibalik kepala mereka, wujuhim, dan wajah mereka. Mereka fa'akalatur riba adalah orang pemakan riba. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yataqabbatuhu orang-orang yang memakan riba itu tidaklah bisa mereka berdiri dengan tegak kecuali kayak goyang gitu ya, oleng gitu ya. Yaitu syaitan minal mas, karena tersentuh oleh setan gitu. Jadi oling, seperti orang yang kemasukan daripada setan itu kan jalannya sempoyongan, jadi gitu. Wa amal umyu fa huwa yajuru fil hukmi, adapun orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, satu golongan yang mereka dibangkitkan dalam keadaan buta adalah famanya juru fil hukmi, yaitu orang yang zalim dalam menetapkan hukum. Tahu hukumnya, tahu pasalnya, tapi dia zalim dalam menetapkan hukum itu. Akhirnya dibuat-buatlah hukum bagaimana caranya untuk menghukum seseorang dengan berat ataupun ringan, ya. Yang disebut sekarang namanya mafia peradilan. Jadi ada mafia peradilan. Ini orang ini mau dihukum berapa? Kasusnya apa? Pasalnya apa yang kira-kira bisa untuk digunakannya itu?
Jadi bisa berat dan ringan itu bergantung daripada peradilannya ini. Bisa dari kepolisiannya, kemudian jaksanya, hakimnya, gitu ya. Dan juga yang menjadi juru ininya penasihatnya, pengacaranya. Nah, maka bisa dibuat, gitu ya. Nanti ini masalahnya ini nih, pasal yang kita gunakan pasal mana kira-kira? Kan begitu kan Pak? Nah, ya. Nanti seolah-olah nanti jaksanya nuntut begini, gitu ya. Pengacaranya nanti menyampaikan begini, nanti Pak hakimnya yang putuskan, nanti saya putuskan yang seperti ini. Nah, itu namanya mafia peradilan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau nggak punya duit ya repot Pak, gitu ya. Nah, kalau melihat daripada negeri kita ini, masya Allah, gitu ya. Dulu ada yang sampai ke luar negeri jauh di Eropa sana bisa ketangkep, gitu ya. Nah, maka ada yang ngumpet di sini saja nggak ketemu gitu, kan gitu. Nah, insya Allah. Maka dikatakan ada suatu karikatur itu. Apa bedanya? Koruptor dengan yang suka ngebom yang biasa yang dituduh ngebom itu teroris. Apa bedanya teroris dengan koruptor itu? Kalau teroris itu sudah sembunyi, kemana saja bisa ditemukan. Tapi koruptor sudah ketemu, disembunyikan. Gitu Pak. Masya Allah. Ini karikatur ya, macam-macam orang buat itu. Namanya mafia peradilan. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu pasalnya, memang sengaja dibuat seperti itu. Itu nanti hadir pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta di akhirat Pak, masya Allah. Gitu ya. Nanti akan bertanya, qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami, mahsyarkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dulu di dunia bisa melihat. Kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dulu dah datang kepada kamu satu peringatan-peringatanku, tapi engkau tidak mempedulikan, mengabaikan saja. Maka hari ini engkau juga diabaikan. Masya Allah. Ya. Daisa. Saya akan lanjutkan daripada nanti orang-orang yang lidahnya menjulur sampai ke dada. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, ya. Teguhkan iman yakin kita, dibimbing kita oleh Allah dalam hidayahnya, dalam taufiknya, diistiqomahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi kita aja. Merinding, Bay.